وسلم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitabnya halaman berapa? Masih membicarakan tentang menjenguk orang yang sakit. Abah berapa itu? Coba. Halaman 83 baris ke-7 dari atas. Halaman 83 baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa iyadatul maridi fariidatun wa iyadatul maridi fadilatun wa ittikhadul wasiyati fariidatun. Qala sallallahu alaihi wasallam al mahrumu man hurimal wasiyata ayil mahrumu minas thawabi wal khairil azimi man muni'a minal wasiyati. Rawahu Ibnu Majahin an Anasin wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqan wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Wa qala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa iyadatul maridi fadilatun wa ittikhadul wasiyati fariidatun. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Atiq rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bermuajahah bertatap muka untuk melanjutkan taklim kita. Masih membicarakan tentang makalah yang ke-9 yang pernah disampaikan oleh
Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu tentang 4 hal yang secara lahiriahnya adalah sebuah keutamaan, yaitu memiliki kebaikan yang banyak, sedangkan secara batinnya adalah sebuah kewajiban, sebuah kefarduan. Dan sudah sampai bagian yang keempat, yaitu wa'iyadatul maridi fadilatun, menjenguk orang yang sakit adalah sebuah fadilah, sebuah keutamaan. Wattikhazul wasiyati faridatun, sedangkan membuat wasiat ketika kita sakit atau sebelumnya, karena ya pasti ya cepat atau lambat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi orang yang sedang dalam keadaan sakit, karena sakit berujung kepada kematian kita. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah diterangkan tentang mengunjungi orang yang sakit. Ya, gimana ketika kita mengunjungi orang sakit, sebagaimana pernah dilakukan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengunjungi Sayyidina Utsman yang sedang dalam keadaan sakit, Rasul membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, U'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berikan perlindungan kepada engkau. Perlindungan kepada siapa? Perlindungan kepada Allah. Ya, aku jadikan perlindungan buat engkau kepada Allah. Artinya minta perlindungan kepada Allah yang Maha Esa. Allah lah yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu, semua ketergantungan pada Allah, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada baginya bandingan, sekufu, tidak ada sekufu bagi Allah. Dari keburukan apa yang kau jumpai, apa yang kau dapatkan ketika sakit. Nah, Nabi ngomong, ucapkan hal tersebut berkali-kali tuh. Nah, mudah-mudahan jadi bahan kita tuh ketika kita mengunjungi orang yang sakit. Kepada Sayyidina Utsman, Rasulullah SAW pernah mengucapkan hal tersebut. Sayyidina Utsman, maritu fa'adani Rasulullah SAW faqala bismillahirrahmanirrahim, u'idzuka billahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Sayyidina Utsman, saya pernah sakit lalu dikunjungin sama Rasulullah SAW. Maka beliau membaca kalimat tadi, Bismillahirrahmanirrahim, u'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Berkali-kali itu Rasul ucapkan kalimat tersebut. Sedangkan kepada Sayyidina Ali, ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali dalam keadaan sakit, karena Sayyidina Ali masih sepupu Nabi, juga menantu Nabi. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan kepada Sayyidina Ali, faqala lahu, lalu Rasul berkata kepada Sayyidina Ali, qul, ucapkanlah olehmu hai Ali, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika aw sabran ala baliyatika aw khurujan minad dunya ila rahmatika. Ucapkanlah olehmu doa, ya Allah, sungguh aku meminta kepada engkau kecepatan dalam kesembuhan darimu, kecepatan kesembuhanmu ya Allah. Ya, karena kesembuhan, afiat itu datangnya dari Allah, maka kita minta dipercepat oleh Allah. Yang pertama, au sabran ala baliyatika, au sabar atas
ujianmu. Yang ketiga, au khurujan minad dunya ila rahmatika. Atau aku minta kepada Engkau ya Allah keluar dari alam dunia ini menuju rahmat-Mu. Kembali kita kepada Allah Ta'ala dalam keadaan penuh rahmat kasih sayang dari Allah. Fa innaka satutu ihdahunna, kata Nabi, maka sungguh engkau hai Ali akan diberikan salah satu dari yang tiga tuh, cepat sembuh atau sabar atas ujian Allah, yang ketiga atau keluar dari alam dunia. Nah, kita boleh tuh bacain itu ketika kita jenguk orang yang sakit, atau kita tulisin biar orang yang sakit baca, atau keluarganya bacain buat orang yang sakit. Karena jaminan dari Nabi di antara permintaan tiga tersebut salah satunya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suka praktekin tuh. Dulu saya luar dari Umar bin Khattab, suruh baca kepada murid dan jamaahnya ketika menjumpai orang sakit, baca itu. Nah, kemudian juga diterangkan tentang tiga orang yang nggak boleh dikunjungin, nggak sunnah dikunjungin, yaitu orang yang sakit mata, sakit gigi, dan bisulan, orang yang sakit bisul. Dan juga diterangkan tentang menjenguk orang sakit itu di awal waktu, di awal zaman, di awal hari adalah sebuah kewajiban. Maksudnya wajib di sini dari sisi kemanusiaannya dan dari segi akhlaknya, bukan dari segi syariat agama. Kalau enggak jengukin hari-hari pertama bakal dosa, kita enggak. Cuma dari segi kemanusiaan dan dari segi akhlaknya saja, adabnya saja. Sehingga kita dikatakan berperi kemanusiaan dan mempunyai jiwa sosial. Dan juga kita juga dikatakan orang yang memiliki budi pekerti yang luhur manakala kita menengoki orang sakit di hari-hari pertama. Nah, kemudian bersabda baginda besar Muhammad SAW tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Man 'ada maridan salihan kharaja ma'hu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baitihi. Kata Nabi, siapa saja orang yang menjenguk orang yang sakit yang soleh, yang soleh, kita jenguk orang sakit yang soleh. Artinya kemarin ada tuh dikatakan orang yang soleh yang mana? Al-qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Orang yang sudah menegakkan hak-hak Allah Ta'ala dan juga yang sudah bisa mampu melaksanakan hak-hak hambanya, itu orang soleh. Hak Allah dia kerjakan, dia tunaikan, dia jaga. Sementara hak-hak kepada hamba-hamba Allah dia perbaiki, dia jaga, dan dia berikan haknya kepada Allah Ta'ala. Dia baik menjaga hak Allah Ta'ala untuk disembah dengan sebaik-baiknya, dan juga menjaga hak-hak hambanya. Kepada tetangga dia baik, kepada orang tua, kepada mertua, kepada guru, bahkan kepada sesama hamba Allah, kepada hewan, tumbuhan dia jaga tuh. Nah, manakala ada orang yang seperti itu sakit, kita jengukin tuh, orang soleh dah, orang baik kalau bahasa kita. Kalau definisi soleh tadi terlalu berat buat kita, orang baik deh, ibadah sama Allah, jaga hubungan
sesama manusia. Kita kunjungin tuh, jengukin orang soleh tersebut sakit. Apalagi alim, dia udah soleh, alim juga, guru kita lagi, atau orang tua kita atau saudara kita yang soleh, yang kita tahu kesolehannya. Maka kata Nabi, kharaja ma'hu sab'una malakan yastaghfiruna lahu. Kharaja ma'hu sab'una malakan yastaghfiruna lahu. Maka keluar bersama dia 70 malaikat yang beristighfar buat dia, ya, wa yakhrujuna minan baitil maridi ma'ahu. Dan mereka, para malaikat tadi, keluar dari rumah orang yang sakit bersama orang yang menyukui, wa yadkhuluna ila baitihi, dan itu malaikat masuk ke rumah orang yang menyunguk orang yang sakit. Jadi kalau kita mau ngejenguk orang yang sakit, ya, diiringi sama 70 malaikat. Orang sakit ada di mana? Pergi jauhan. Di mana? Sakit macam-macam, apakah ketimpa musibah? Kayak yang terjadi di mana? Cianjur. Yang luka-luka, yang meninggal dunia. Yang kehilangan harta benda. Nah, kita jengukin itu, tengokin bahasa kita. Wah, keluar tuh bersama kita 70 malaikat yang beristighfar buat kita. Sampai kita pulang lagi tuh, malaikat beristighfar pulang ke tempat kita. Dan ketika keluar dari rumah yang sakit tuh, malaikat ngiring kita, beristighfar buat kita. Sampai mana? Sampai kita masuk ke dalam rumah kita sendiri, kita balik ke rumah kita, malaikat tersebut masih beristighfar buat kita. Masya Allah, luar biasa tuh ngejenguk orang yang sakit. Kemudian Rasul juga pernah menyatakan, a'idul maridi yakhudu fi rahmatillahi ta'ala. Orang yang ngejenguk orang yang sakit, penjenguk orang yang sakit, dia akan berjalan di dalam rahmat Allah. Asamanda khodo yakhudu, menyelam, menyerulup, nyelam ke dalam laut tuh. Artinya penjenguk orang yang sakit, dia berjalan di dalam apa? Di dalam rahmat Allah. Orang lagi ngejenguk orang sakit itu sama dengan menjenguk rahmat Allah. Orang yang lagi jemput rahmat Allah, yang lagi berjalan dalam rahmat Allah. Fa idza jalasa indahu ay indal maridi, maka tatkala apabila dia duduk di sisi orang yang sakit. Jadi kalau kita nengok orang sakit duduk, kalau ada tempat duduknya. Kalau di rumah sakit kan ada nggak? Diri. Atau ada 1-2, kita yang lain nggak usah. Maknanya duduk berdekatan dengan orang yang sakit. Nanti akan saya terangkan gimana tuh adab-adab kita ngejenguk orang yang sakit. Kata Nabi, apabila dia duduk di sisi orang yang sakit, in ghamasa fiha aitil karahmati, maka dia sudah tenggelam di dalam rahmat Allah. Ya, artinya wah udah dihujani dengan rahmat Allah, udah tenggelam dia dengan rahmat Allah kalau sampai duduk dekat orang yang sakit. Ya. Nah, begitu ketika kita ngejenguk orang yang sakit. Nah, di sini dikatakan, ya, di dalam kitab Dalilus Sa'ilin diterangkan bahwa ada adab-adab menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, adamu italatil julusi indal maridi illa idza alima zairu annahu la masyaqqata 'alal maridi wa ya'nasu bihi. Adab dari menjenguk orang yang sakit adalah tidak
lama-lama duduk di sisi orang yang sakit. Jadi jangan lama-lama menjenguk orang yang sakit. Kemarin kalau nggak salah kemarin sampai 2 hari yang lalu tuh, sampai saya dapat telepon dari pengurus alumni sekolah saya dulu waktu di SMP. Ustadz, ada teman kita sakit tuh, si Fulan bin Fulan, badannya habis dan katanya terindikasi terkena virus HIV. Masya Allah, berat ya tuh, berat. Dulu waktu saya tugas di Manggarai Selatan, ketika saya memverifikasi validasi calon penerima bansos, itu ada salah satu poin pertanyaan penyakit yang pernah diderita selama 1 tahun ini. Dia jawab tuh pas di meja saya, kan ada banyak tuh petugasnya, salah satunya saya. Penyakit yang pernah diderita apa Bu? HIV Pak. Waduh, kita ngedengernya gimana coba? Itu pernah belum ngalamin tuh begitu di depan muka kita. Dari sebab suami saya Pak. Wah. HIV itu disebut ODH orangnya. ODH, orang dengan apa itu ODH? Orang dengan virus HIV, dengan orang dengan HIV. Nah itu dia tuh. Waduh, itu adalah suatu penyakit yang menyerang imunitas kekebalan tubuh kita. Akhirnya saya tengokin tuh, saya minta sama kawan saya buat dijemput, karena memang mau nengokin juga, dijemput itu sama kawan saya, jalan saya. Kaget saya, padahal belum berapa lama, beberapa tahun yang lalu itu ketemu sama saya di Jatinegara, lagi mau beli pernak-pernik, perhiasan, bukan perhiasan, tapi imitasi yang buat kawinan tuh apa itu? Karena memang perhias pengantin, laki tapi ngiris pengantin, paham tuh, gitu. Akhirnya ya udah saya tengokin, wah bener saya lihat habis. Udah. Nah tadi jangankan yang model penyakit begitu, yang istilah kata kita ngeri ngedengernya kan begitu. Penyakit ringan aja nggak boleh lama-lama kita kalau ngejenguk orang yang sakit. Ketika kita duduk bersama orang yang sakit jangan lama-lama. Illa idza alima zairu annahu la masyaqqata al maridi wa ya'nasu bihi, kecuali orang yang menjenguk orang yang sakit tahu nggak ada halangan, nggak ada kesulitan bagi orang yang sakit kalau kita jengukin lama-lama, dan si sakit seneng sama kita, paham tuh, sahabat kita, ya Allah udah lama ente ane baru operasi apaan, pasang ring, wah Allah, kan ada begitu. Oh, dia girang sama kita, baru deh tuh, itu sih pengecualian tuh. Teman kita lagi waktu zaman dulu, waktu zaman usaha, waktu zaman kerja, waktu zaman berjuang dulu kan begitu ada. Nah, kalau kita tahu nggak apa-apa itu, nggak ada masalah kalau kita ngejenguk kepada dia yang sakit. Dan tuh orang sakit jadi seneng sama kita dengan sepunjungin, baru deh tuh. Jangan sebentar kalau begitu, lamain dikit, biar dia girang sama kita. Kemarin saya karena memang kawan sekolah saya, berusaha saya nyeimbangin aja deh, nunggu sampai gimana kira-kira. Akhirnya sampai nemenin tuh, sampai nemenin ke mobil yang sakit. Pandangan orang kampung lihat kita, wah udah lain tuh pandangannya. Udah kita dengar katanya sakit mah kronis apa gimana, tapi beda udah kelihatan. Dibilang dari berat 102 kilo langsung nyungsep dari jadi 60 kilo, bayangin tuh 42 kilo hilang berat badannya. Kata kawan saya, ente nggak lihat di Google, orang kan apa-apa lihat Google sekarang, ciri-ciri kedatangan orang HIV itu semuanya ada pada dirinya. Saya bilang,
Kita kemarin COVID, ya kan, yang lebih dahsyat daripada itu. Padahal itu penyakit mematikan juga. Kalau COVID kan, wallah, orang wing, ambulan kemana-mana seliweran, kelihatan kedengeran tuh dari jalan sini sampai ke rumah saya. Nah kita gimana mau kunjungin, nggak bisa, apa bagaimana? Ya penyakit menular. Ya udah, kalau memang kita harus berkunjung, ya udah, ya cukup umpamanya di ruang tamu, di ruang tunggu. Yang penting kita ketemu sama siapa? Sama keluarganya. Nah yang model begitu jangan lama-lama, ada itu adabnya. Kayak tadi, kecuali orang yang ngejenguk tahu bahwa memang nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada kesulitan bagi yang sakit, dan juga si sakit senang dengan kedatangan kita menjenguknya. Dulu ada, saya punya uak, seorang mayor angkatan darat, bekas pelatih, udah almarhum. Terus saya berkunjung, minta dikunjungin sama saya sebagai ponakan. Uak saya udah meninggal tuh, abang ibu saya. Makamnya di makam pahlawan Cianjur. Nah, tinggal istrinya deh tuh, minta dikunjungin. Saya jengukin tuh ke Cianjur, saya berangkat dirawat di rumah sakit umum daerah Cianjur, di kota Cianjur. Saya berangkat, saya kunjungin, saya sehat, minta doa, saya tulisin tuh doa yang tadi itu. Dapat seminggu wafat, nggak kesalahan kita girang. Kadang kita begitu, udah tahu tetangga kita sakit nih, takut nggak ketemu lagi, kita tunda antar-antaran. Akhirnya bukan kita ngejenguk dia ketika sakit, nggak jumpa lagi, jumpa udah apa ya, udah takziah, kita udah beda. Nah, maka itu bersegera tuh kita kalau ada yang model begitu. Dulu saya pernah menyesal nggak ngunjungin orang sakit, padahal saya lewat rumah sakitnya, pengen nengokin nih, pulang ngaji gitu sekalian. Cuma gimana perasaan, nggak lama kemudian meninggal tuh kita. Jangan sampai kita begitu tuh, kadang kan suka begitu, kita pengen jengukin kita tunda, padahal kita udah ada di depan rumah sakitnya tuh, sekedar jengukin kan nggak apa-apa. Kalau sendirian sih rasa-rasanya rumah sakit juga ngizinin, kecuali rombongan gitu, baru sesuai jam besuk. Tapi kalau sekarang COVID begini, nggak tahu deh apakah boleh. Kalau kemarin saya antar anak berobat di RSUD Kecamatan Tebet tuh, ada tuh pasien dilarang dijenguk. Nah itu baru deh, nggak ada kita kesalahan untuk kita ngejenguk orang sakit. Minimal kita temuin keluarganya atau saudara, kita tahu tuh keadaannya. Kemudian apa lagi? Ad-du'a'u lil maridi bisyifa wa ba'thu ruhil amal fihi wa taqwiyatu ma'nawiyatihi. Dan yang kedua, kita ngedoain buat yang sakit. Doain tuh orang yang sakit. Kan ada tuh emot-emot di YouTube, di WhatsApp, syafaqallah syifaan ajilan, kan itu. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan engkau. Nah kalau doa yang lain banyak doanya. Allahumma rabban nas adhibil bash isfihi anta syafi la syifa illa syifauka. Itu doa dari baginda besar Muhammad SAW. Allahumma rabban nas, ya Allah pemilik manusia, adhibil bash, maka hilangkanlah segala kesulitan, isfihi, sembuhkan dia yang sakit. Kalau perempuan isfiha, kalau banyak isfihim, isfihi anta syafi, engkaulah penyembuh, la syifaa illa syifauka, nggak ada kesembuhan kecuali adalah kesembuhan darimu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyatakan wa idza maritu fahuwa yashfin.
Maka apabila aku dalam keadaan sakit, maka dialah Allah yang menjadi penyembuh aku. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi doain. Nah kalau doa dari Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Razzaq, saya dengar langsung dari lisan beliau, doa yang tadi saya baca itu Allahumma ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya Syafi ya Mu'afi, ya Hafiz ya Salam, ya Dzal Jalal Ikram, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in, ilahan wahidan la ilaha illa anta, nas'aluka bi asma'ikal husna wa bismikal azimil azam alladzi tuhibbu wa tarda. Itu pembukaannya itu. Allahumma ya Sami'u ya Basir, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan yang mana saja engkau berdoa, maka bagi dia Allah mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Doa dengan menggunakan al-asmaul husna. Allahumma ya Sami'u ya Basir, ya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya Allah yang maha mengetahui perkara yang halus-halus, yang kecil-kecil, ya Khabir yang mengetahui perkara yang besar-besar. Yang kecil tahu, apalagi yang besar kan. Ya Alimu ya Qadir, ya Allah yang maha mengetahui segala hal ihwal hambanya, ya Qadir yang berkuasa atas segala sesuatu, ya Sami' ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya Alim ya Qadir, ya Sami' ya Basir, ya Allahumma ya Sami' ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya Syafi ya Mu'afi, ya Allah yang memberikan kesembuhan dan memberikan keselamatan, ya Syafi ya Mu'afi, ya Hafidh ya Salam, ya Allah yang maha memelihara, ya Salam yang penuh kesejahteraan. Ya Dzal Jalal Ikram yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ya ilahana, hai Tuhan kami, ya Allah hai Tuhan kami. Ilaha kulli syai', Tuhan segala sesuatu. Ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilahan wahidan, Tuhan yang esa, yang satu. Ya ilaha kulli syai' wa ilaha kulli syai', ilahan wahidan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Nas'aluka bi asma'ikal husna bismikal azimil azam, kami memohon kepadamu dengan dengan kebesaran al-asmaul husna. Wa bismikal azimil azam, dengan isim al-azim al-azam itu isim yang dengan nama Allah Ta'ala yang agung dan yang teramat memiliki keagungan yang luar biasa. Al-ismil azam alladzi tuhibbu tardah, yang engkau redoi, yang engkau sukai dan engkau redoi. Afina min balaik, atau afihi, afihi sembuhkanlah dia Allah. Afihi min balaik, selamatkan dia dari murkamu, dari ujian. Waltub bihi fi qadaik, dan berikanlah kelembutan, keringanan di dalam qadakmu, ketetapanmu ya Allah. Afihi min balaik waltub bihi fi qadaik, dan berikanlah kelembutan, keringanan di dalam keputusanmu ya Allah, supaya diringani sakitnya, diangkat penyakitnya. Kalau memang dia harus mengakhiri hidupnya, mudahin urusan, biar dikasih kelembutan dari Allah. Afihi min balaik waltub bihi fi qadaik washfihi, dan sembuhkan dia minal asqam, dari segala penyakit, wal amrad, penyakit-penyakit, wal ilal, segala hal-hal yang bisa bikin dia udzur, wa kulli ma yakhaf wa yahdar, dan segala sesuatu yang dia
khawatirkan, yang dia takuti, wa yahdar, dan yang dia hindari, yang dicemaskan. Itu doa tuh. Ya, kalau sholawat ya tadi yang kemarin saya bilang, Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doain. Ya kalau nggak bisa yang doa buat orang sakit, minimal doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi udah, wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya jadi udah. Apa aja. Atau Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Boleh. Atau Allahumma inna nas'aluka shihatan fit taqwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu sehat dalam takwa. Wa tula umrin fi husni amal. Atau panjang umur dalam kebaikan amal, kebagusan amal. Ngapain kita panjang umur kalau banyak dosa? Wa rizqan wasi'an la tu'adzibun alaih. Atau rezeki yang luas, yang tidak menjadi azab, yang tidak engkau azab ya Allah dengan rezeki tersebut. Doain orang yang sakit. Irang kita kalau sakit datengin, didoain begitu. Waduh, minimal ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan bapak ini, kawan kita ini, saudara kita, encing kita, encang kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Jangan ente bilang mudah-mudahan keluar dari alam dunia menuju rahmat Allah. Jangan polos-polos banget. Nah, udah Fatihah jadi udah. Baca Rabbana Atina, boleh enggak? Boleh udah. Pulang deh kita. Doain. Atau dan juga kita bangkitkan ruh harapan dia, semangat dia. Wa taqwiyatu ma'nawiyatihi. Udah. Kita kuatkan dia punya ya psikologis. Ya, kita kuatin, nggak apa-apa, ntar juga sembuh. Padahal penyakit yang udah divonis sama dokter tinggal berapa bulan lagi. Ayo semangat. Dan kita ingetin dia akan Allah. Kemarin saya begitu. Saya bertiga tuh kemarin. Yang satu nunggu di mobil. Kata kawan saya, wah bagus tuh nasihatnya. Kata kuatin supaya dia jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kita begini dengan orang sakit. Wah kemarin tetangga aneh meninggal penyakit begini. Mari gak ketolong lagi tuh saudara kita sono sama penyakitnya kayak ente. Astagfirullah. Jangan begitu gitu. Pokoknya jangan ngomong-ngomong apa-apa. Bangkitkan semangat dia, roh semangat dia. Harapan dia bangkit. Kuatin psikologis dia dalam menghadapi sakitnya. Jangan marah kita cerita ngalor ngidul. Kemarin encing kita juga meninggal. Ya, cerita meninggal pada orang sakit itu. Ada juga yang begitu tuh, nggak tahu diri tuh namanya. Ya kan, kuatin spirit dia, psikologis dia. Dan juga kita bangkitkan harapan dia. Udah besarkan harapan sama Allah daripada rasa takut. Tuh anak takut. Tuh teman saya kacau juga tuh. Dia bilang, gue sampai ngomong begini sama anak gue. Nanti kalau papa meninggal, dia bilang, papa pengen dibakar aja katanya. Astagfirullahaladzim. Dikremasi. Biar hati papa ya udah saking gak ada harapannya tuh dia ngomong begitu ya, dia bilang begitu sampai nanti kalau dikremasi di larung itu akan menyatu batin papa daripada cuma sekedar dikubur. Nanti anak-anak paling juga cuma ziarah kalau lebaran doang setahun sekali. Astagfirullah. Allahu Akbar. Nah, yang model begitu tuh mesti kita bangkitkan. Ini saya nggak nyebut nama, nggak nyebut daerah di mana.
Kan ada juga banyak ustadz sekarang ada di YouTube karena gitu, gara-gara ada gini kan. Nah, bangkitkan harapan dia, perbesar harapan dia ketimbang rasa takutnya. Ya, ada roja, ada khauf, rasa. Kalau orang udah sampai begitu sakitnya, yang kita besarkan apa ya? Harapan dia. As-su'alu an halihi. Yang ketiga, bertanya tentang keadaannya, gimana keadaan ente. Ya, sambil pegang tangannya. Di dalam kitab Ihya ada tuh adab ketika kita ngejenguk orang yang sakit. Ya. Tanya kalau kitab Ihya, diantaranya adalah khifatul jalsah, ringanin engkau punya duduk, engkau punya kunjungan, artinya jangan lama-lama. Yang kedua, waqilatus soal, dikitin bertanya, sedikitin bertanya, sekedar nanya aja. Tahu sakitnya tanya, udah tahu dia sakitnya parah, sakit apaan? Dokternya siapa yang periksa? Wah, detail banget, kayak polisi integral kriminal. Jangan begitu, sekedar aja nanya, gimana keadaannya. Wa zaharu riqah, dan kita memperlihatkan rasa kasih sayang kita, perhatian, empati kita. Kita tunjukkan bahwa seakan-akan kita perlihatkan dari diri kita bahwa kita merasakan apa yang dirasakan. Wa du'a bil afiyah, dan doa dengan afiat. Nah, ketika kita bertanya akan keadaannya dan kita ucapkan juga la ba'sa tahurun, insyaallah enggak apa-apa, tahur insyaallah, suci akan menjadi penebus dosa insyaallah. Tuh baca la ba'sa insyaallah tahur. La ba'sa artinya enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa udah. Tahurun, tahur, suci. Tadi juga pulang lagi, bahasa kayak gitu. Pulang lagi kita makan sate, masuk lagi pakai duren. Padahal dia sakit gara-gara makan sop makan duren. Tahur, suci, insya Allah. Kemudian apa lagi? Wa du'a bil afiyah, doa dengan afiyah. Terus wa ghaddul basar an auratil maudi, pejamin mata kita dari aurat-aurat tempat yang ada. Kan biasanya kalau orang sakit ya kan pakaian seadanya. Apalagi kita pakai apa itu? Kateter apa itu? Kateter apa itu? Yang buat kencing ya. Kelihatan aurat dia, kita jangan palingin pandangan kita. Ya, jangan sengaja nyari-nyari. Wah, gue baru tahu tuh di pinggangnya ada tatonya. Jangan, gak usah cari-cari tahu tentang aurat tempat kita berada, gak usah tempat kita. Jangan, udah. Wa indal istidzan la yuqabilul bab. Nah, ketika ente minta izin mau pamit, jangan ngadepin pintu tapi ngadepin dia. Mundur jalannya. Ya. Jangan ngadepin pintu. Ya, biasa kan kalau orang pergi tampak muka, pulang tampak punggung. Nah, kalau ngejut ke orang sakit, kalau bisa pergi tampak muka, pulang tampak muka juga. Biar apa itu? Biar dia masih ngeliatin kita. Apalagi orang yang kita hormatin, orang kita sayangin, orang kita hargai. Mana tahu tuh perjumpaan terakhir kita, ya Allah, untung aja kita udah jengukin dia pulang ke rahmatullah.
Atau bisa juga maknanya ketika kita minta masuk rumah, ya kita jangan terlalu untuk kita memaksa masuk. Kalau udah nggak boleh ya udah. Dan kita minta izin untuk masuk dengan cara apa? Yang lemah lembut, pelan-pelan. Kalau nggak diizinin sama keluarganya, lagi istirahat, ya udah, kita sekedar temu aja. Jangan maksa, enggak aneh pengen ketemu, nggak usah udah. Walaupun akhirnya menyebabkan dia meninggal dunia ketika ketemu, nggak apa-apa udah. Yang penting kita udah ketemu sama keluarganya, kita udah berusaha. Wala yaqulu ana idza qila lahuman, dan jangan ngucapin saya kalau ditanya siapa ente. Itu bahasa ini, bahasa kita tuh gitu. Maksudnya apa? Ya takut kalau yang kita jenguk nggak seneng sama kita umpamanya, ya, atau justru bikin kita dia jadi takut. Wah, gue punya utang sama dia, datang. Tuh disebutin nama kita, wah, gue punya utang, mau nagih utang. Jadi bikin tambah pikiran. Karena kan kalau orang sakit nggak boleh kita banyakin beban dia. Kadang nggak kelihatan juga orang dia sakit. Sebagai penutup, tamamu iyadatul marid, kata baginda Rasulullah SAW, kesempurnaan menjenguk orang yang sakit, an yada'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi. Kesempurnaan orang menjenguk orang sakit adalah hendaknya, yaitu bahwa kalian, salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas jidatnya, keningnya. Kalau kita ngejenguk yang lebih muda dari kita, ponakan kita, cucu kita, anak kita, enggak siapapun dah, ya, kita jengukin, ya, letakin di keningnya. Gimana? Terus sunnahnya itu begitu. Terus apa lagi? Au ala yadihi, atau tangannya. Kalau nggak bisa keningnya, tangannya, kata Nabi. Tangannya aja pegang. Tentu saja kita jenguk kalau laki-laki, jangan perempuan. Oh, janda cakep nih, tengokin. Jangan juga. Jangan. Kalau perempuan tuh, Habib Husain bin Ali bin Al-Atas waktu itu, ya, iya, kan orang perempuan, gue juga nggak mungkin nengokin, kan begitu. Kalau perempuan jangan, bukan mahram. Suruh bini kita deh tengokin, ya. Atau kita tengokin, bini kita masuk ke tirainya. Kalau ada rumah sakit ada tirai itu, hordengnya. Nah, bini kita yang masuk, kita di luar. Saya begitu. Nyelawat begitu juga. Ya, bini kita, atau saya di luar aja deh, Pak. Ya, banyak mak-mak, banyak ibu-ibu, jangan kita jaga adab-adab kita. Ya, apalagi ya ketika kita sakit, jenguk orang sakit, atau pegang tangannya, waya selalu kaifahuwa, dan tanyain gimana dia keadaannya, gimana kondisi sekarang, habis operasi, habis begini. Ya. Wa tamamu tahiyyatukum al-musafahah, ya, dan kesempurnaan penghormatan kalian adalah berjabat tangan. Pulang ya udah, ya kita pegang tangannya, udah anda mau pulang ya, udah cepat sehat deh, jangan balik lagi kemari, ya bener, nggak balik lagi ke kuburan langsung. Udah meninggal ya. Maksudnya jangan balik ke rumah sakit, pulang di rumah gitu, ya. Nah, saya pernah waktu Habib Abdurrahman Al-Jufri itu kawan mudzakarah saya, dalam usia 49 tahun udah wafat tuh. Nah, guru saya tuh Kiai Haji Qurtubi, ya, selalu dihubungi sama istrinya, gimana nih San, apa dibawa ke rumah sakit, apa pulang, ya, itu. Wah, aneh nggak bisa mutusin. Akhirnya nanya ke Ustadz Mohsin, ya Haji Mohsin Jawa. Kata Ustadz Mohsin, ya udah kita istiqorohin aja deh, gimana. Kan orang begitu ya, kalau udah nggak ada harapan tuh, nih bawa pulang dari
bawa pulang ke rumah atau tetap di rumah sakit. Suka nggak kita dengar begitu tuh? Ya udah kata Ustaz Muhsin. Udah kita istikharahin aja deh, sama Ustaz Muhsin istikharahin. Hasilnya ya udah tetap aja deh di rumah sakit, ya, karena jantung sakit, bocoran segala macam. Ya udah. Man ada maridun qa'ada fi makharifil jannah hatta idza qama wukila bihi sab'una alfi malakin yusalluna alaihi hatta lail. Siapa saja yang menjenguk orang yang sakit, maka dia seperti duduk di taman-taman sorga sampai dia bangun, dan ditugaskan kepada dia 70.000 malaikat yang bersolawat buat dia sampai malam. Masya Allah. Jadi kalau kita ngajeng orang sakit, 70.000 malaikat yang bersolawat memberikan rahmat dan istighfarnya buat kita sampai malam. Masya Allah. Kalau ngejenguk ke malam sampai siang, Allah Ta'ala berikan 70.000 malaikat. Ya. Nah kalau di kitab sini yang lain, tausiyatuhu bisabr alal marad, memberikan tausiah bisabr. Nah kalau tausiah tuh biasanya buat orang sakit tausiah. Kalau mau idhah hasanah buat kita, kan kita suka disamain aja tausiah sama mau idhah hasanah. Tausiah tuh buat orang yang lagi sakit supaya apa? Buat sabar. Tausiah dari wasol, iwasi tausiatan, berikan wasiat supaya memberikan pesan buat sabar alal marad, atas penyakitnya. Wa tadhkiruhu bi fadli sabr, dan mengingatkan dia akan keutamaan sabar. Udah sabar aja. Yang terakhir, talabud du'ai minal maridi li'anna du'ahu mujabun kama warada. Minta doa dari orang yang sakit. Kalau tadi kita doain tuh, nah, kalau sekarang kita minta doain nih, doain saya juga, ya. Mintanya dari mana? Dari yang sakit. Kenapa? Karena doanya dia diijabah sama Allah, doanya orang yang sakit. Ya, sebagaimana datang sebuah hadis, ya seperti itu. Sampai di sini, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada maklumat besok, mudah-mudahan kita bisa hadir di peringatan Maulid di tempat Majlis Ta'lim wal Mudzakarah Mahabbatus Shalihin. Ya, Al-Ustaz Al-Habib Segaf bin Saidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Segaf, di tempat putra guru saya, di Jalan Pahlawan Revolusi, besok Sabtu malam Ahad. Ya, mudah-mudahan kita bisa hadir di majlis tersebut ba'dal Isya waktunya. Ya, adapun di tempat saya insyaallah tanggal 24 Februari tahun 2023 insyaallah. Maulid sekaligus Isra Mi'raj nanti 24 Februari, Jumat malam Sabtu insyaallah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mal mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tuthirna wa ardina wa ardana. Allahumma nas'aluka bihaqqi Fatimah biha wa ba'li baniha iftah 'alaina wa waladina madatina wa talamidina wa madatina wa arifin wa faqina wa yufiddin wa rabbi wa sallallahu bi rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah.